Shalom saudaraku yang terkasih. Selamat bertemu kembali pada pertengahan minggu ini. Dimanapun kita berada, kiranya Tuhan memberi kita kesehatan dan sukacita, memelihara hidup kita, menjaga kita dari gangguan musuh dan para penjahat yang mau mencelakakan kita. Hanya Tuhanlah pertolongan kita dan Dialah benteng hidup kita. Sesungguhnya itulah yang menjadi kerinduan kita ketika memasuki minggu Eksaudi. Kita mengingat pemazmur yang berseru kepada Tuhan dan berkata, "Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku." Sebagaimana tertulis di kitab Mazmur pasal 27 ayat yang ke-7. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Maka marilah menyambut firman ini dengan berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di tempat yang maha tinggi. Pada hari ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ingin bersekutu mendengarkan firman. Kiranya firman ini menjadi sumber kekuatan bagi kami, yang menjadi benteng pertahanan rohani kami dalam menghadapi pergumulan hidup sehari-hari. Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami, dan semoga firman-Mu ini menguasai hidup kami. Itulah permohonan kami ya Allah, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, nats khotbah pada ibadah pertanyaan atau ibadah keluarga dalam menyambut Minggu Eksaudi adalah bagian dari perikop yang memberitakan tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa itu dipanjatkan oleh Yesus kepada Allah Bapa menjelang hari-hari terakhir sebelum menghadapi salib yang akan membawanya ke Golgota. Itulah saat di mana Yesus akan dipermuliakan setelah menggenapi seluruh tugas yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Maka tugas selanjutnya akan diemban oleh murid-murid yang sudah dipilihnya, murid-murid yang sudah mengenal Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Tujuan dari doa Yesus itu adalah supaya para murid tetap dipelihara oleh Allah, tetap ada dalam kesatuan di dalam Yesus, sama seperti Yesus satu di dalam Bapa. Penyertaan dan pemeliharaan itu sangat dibutuhkan oleh para murid-murid untuk menghadapi dunia yang digambarkan sebagai kekuatan yang menolak Yesus dan menghambat tugas kesaksian mereka. Selanjutnya, marilah mendengarkan firman Tuhan sebagaimana tertulis di Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19. Nats ini adalah epistel pada Minggu Eksaudi dengan topik minggu kebahagiaan orang benar. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Judul perikop, doa Yesus untuk murid-muridnya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis di dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat.
Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, penjelasan dari nats ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Yesus menjelaskan dirinya kepada manusia melalui murid-muridnya. Yesus adalah guru yang datang dari Allah Bapa. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Bandingkan dengan Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Melalui doanya, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia adalah satu dengan Allah. Dan semua pengajaran yang disampaikan kepada murid-murid itu berasal dari Allah. Bukan berasal dari pikiran manusia dan bukan dari hikmat duniawi. Yang kedua, Yesus menyaksikan pengenalan murid-muridnya. Melalui doanya, Yesus menyaksikan bahwa murid-murid itu sudah mengenal dia dan mengetahui dengan benar bahwa Yesus datang dari Allah Bapa. Hal itu dapat dilihat dari ketaatan dan penyerahan diri mereka secara utuh ke dalam tangan Yesus. Ketaatan dan penyerahan diri itu ditunjukkan dengan kesediaan menderita dan siap memisahkan diri dari dunia yang penuh dengan kejahatan. Yang ketiga, Yesus mendoakan murid-muridnya dan seluruh orang percaya. Yesus mendoakan murid-murid dan seluruh orang-orang percaya yang dikasihinya supaya memiliki kekuatan untuk menghadapi seluruh ancaman dan cobaan yang datang dari dunia, serta memiliki ketabahan dalam menahan kesusahan dan penderitaan yang akan mereka hadapi dalam mempertahankan iman percaya mereka. Memang tujuan orang percaya bukanlah dunia ini, tetapi orang percaya masih berada di dalam dunia, yaitu dunia yang menolak Yesus. Oleh karena itu, Yesus mendoakan supaya murid-murid dan orang-orang percaya mengandalkan kekuatan dari Tuhan dalam memikul salib dan memberitakan Injil ke seluruh ciptaan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa pesan firman ini bagi kita sebagai orang-orang percaya yang diutus oleh Yesus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil? Bagaimana kita memandang dunia dan menempatkan diri dalam posisi yang tepat untuk menjadi saksi yang efektif? Marilah terlebih dahulu melihat apa pengertian dunia yang tertulis di Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 berikut ini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Demikian firman Tuhan. Ada 3 makna atau pengertian dunia yang dapat kita lihat dari ayat tersebut di atas sebagai berikut. Yang pertama, dunia bersifat netral. Dunia yang kita tempati ini pada dasarnya baik karena telah diciptakan oleh Allah. Makna yang kedua, dunia bersifat positif. Dunia diciptakan oleh Allah dan oleh karenanya Allah mencintai dunia. Dan makna yang ketiga, dunia bersifat negatif. Dunia tidak mengenal Allah dan dunia dianggap sebagai kekuatan yang menolak Allah. Dengan 3 pengertian dunia sebagaimana terdapat pada ayat di atas, agaknya membuat kehidupan orang percaya selalu berada di dalam ketegangan, kegelisahan, dan kebingungan. Gereja sebagai persekutuan mengalami ketegangan ketika memahami dirinya, dipanggil dari dunia dan diutus ke dalam dunia. Dengan kata lain, ketegangan terjadi karena kita hidup di dalam dunia. Maka seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala, ada 3 sikap yang tidak boleh kita lakukan, yaitu yang pertama, kita tidak boleh lari dari dunia. Ada pribadi-pribadi Kristen dan bahkan termasuk persekutuan orang Kristen yang cenderung lari dari dunia. Bagi mereka dunia terlalu kotor sehingga tidak perlu berurusan dengan dunia. Kelompok ini sadar bahwa mereka bukan dari dunia, namun terlalu menekankan dimensi bukan dari dunia itu, sehingga tidak mau hidup di dalam dunia. Mereka mengurung diri di kehidupan yang eksklusif sambil menanti surga yang kekal. Mereka sama seperti anak domba yang hanya mau berada di kawanan domba. Padahal di ayat 15 pada pembacaan kita ini, Yesus menegaskan, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia." Yang kedua,
Kita tidak boleh berkompromi dengan dunia. Ada kelompok yang tidak menghayati bahwa sebenarnya mereka diutus ke dalam dunia. Mereka masuk ke dalam dunia tanpa bekal yang baik, dan akhirnya berubah menjadi sama dengan dunia yang menolak Yesus. Mereka ibarat anak domba yang ketika melihat banyak serigala malah berubah menjadi serigala. Dan yang paling memprihatinkan adalah ketika kelompok ini membawa serigala-serigala itu ke dalam kawanan domba. Akhirnya gereja menjadi sama seperti dunia, dan keadaan menjadi terbalik. Justru dunialah yang menggarami gereja. Yang ketiga, kita tidak boleh bersifat dualisme. Orang-orang Kristen dengan tipe ini menyadari bahwa hidupnya adalah di dalam dunia. Tetapi kadang-kadang mereka mengambil peran dari dunia. Kadang-kadang mengambil peran bukan dari dunia. Kadang-kadang mereka menjadi anak domba, dan kadang-kadang mereka menjadi serigala. Hidupnya sungguh mendua. Mereka hidup di dalam penyamaran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, sesungguhnya begitu berat menjadi orang Kristen dan begitu sukar untuk menjadi sebuah gereja. Yesus Kristus mengetahui kelemahan dan keterbatasan kita. Maka melalui firman ini kita diajarkan untuk tidak menghilangkan ketegangan identitas kita, yaitu bukan dari dunia dan diutus ke dalam dunia. Jika kita berusaha untuk menghilangkan ketegangan itu, maka yang terjadi adalah melarikan diri dari dunia atau berkompromi dengan dunia. Tapi juga harus kita sikapi dengan baik, supaya kita tidak terjebak ke dalam sikap dualisme. Sikap yang benar adalah kita menyadari dan menerima ketegangan itu. Kuncinya adalah agar kita tetap mengingat identitas kita, yaitu bahwa kita adalah anak domba dan bukan dari dunia. Yesus Kristus memberi resep untuk mempertahankan identitas kita, yaitu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Resep ini harus satu paket sekaligus. Dengan kata lain, orang Kristen tidak boleh hanya cerdik seperti ular, sebab itu akan melahirkan serigala. Dan di sisi lain, orang Kristen tidak boleh hanya tulus seperti merpati, sebab itu menjadikan orang Kristen menjadi santapan serigala. Pengikut Kristus haruslah menjadi orang benar, yang berbahagia, yang cerdik tetapi tulus, dan tulus tetapi cerdik. Selamat mengikuti ibadah pertanyaan atau ibadah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.